Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam majelis ini, yaitu menyambung dari bacaan kita terhadap syarah hadis arba'in, ya, himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan syarah penjelasan oleh Al-Imam Muhammad ibn Husain Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ini lanjutan dari kitab sebelumnya, ya, yaitu kitab hadis arba'in, dan kita sudah masuk ke hadis yang kelima, ya, hadis yang kelima. Walhamdulillah. Kemudian pada hadis yang kelima ini, barakallahu fikum jazakumullahu khair, Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan riwayat, ya, karena di hadis yang kelima ini nanti berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, ya, atau rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan, ya, itu sudah dihafal oleh kaum muslimin, ya, wajib. Nah, beliau di sini membawakan riwayat terkait persoalan qadar, takdir, ya. Kata beliau, haddatsana Al-Ajuri, ya, telah meriwayatkan kepada kami Al-Imam Al-Ajuri. Beliau mengatakan haddatsana Al-Firyabi, ya, telah meriwayatkan kepada kami Al-Firyabi. Dia mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Rahawih atau Rahuyah, ya, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq ibn Rahawih. Haddatsana An-Nadr ibn Shumail, telah meriwayatkan kepada kami An-Nadr ibn Shumail. Haddatsana Kahmas, ya, Ibnul Hasan. Dia mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Nah, ini, ya, dari Yahya ibn Ya'mar, ini salah seorang pemuka daripada tabi'in senior, ya. Dia mengatakan kana awwalu man fi hadzal qadar bil Basrah, yakni Ma'bad al-Juhani, ya. Orang pertama yang mempopulerkan bid'ah kufur, ya, terkait persoalan takdir di wilayah Basrah pada saat itu, ya, itu adalah Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawan, ya. Siapa Ma'bad al-Juhani itu? Ya. Dikatakan di sini di dalam catatan kaki, ya, pada ini sudah sering juga kita bacakan. Ma'bad al-Juhani ini disebut sebagai min a'immatil qadariyah, ya, imam, ya, imamnya orang-orang Qadariyah. Nafatul ilm wa huwa awwalu man takallama fil qadar bil Basrah, ya. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya, ya, Zammul Kalam, ya. Harawi Al-Hambali rahimahullah fi Zammil Kalam, fa amma fitnatul qadar, adapun fitnah menyebarnya penyimpangan
terkait persoalan takdir, barakallahu fikum, ya, fa awwalu man takallama biha Ma'bad al-Juhani, ya, rajulun min ahli al-Basrah, ya. Kana indahu haddun minal ilm. Ya, jadi Ma'bad al-Juhani ini adalah salah seorang ulama besar di wilayah Basrah, ya, ulama besar ahlul ilm. Ya, ulama besar ahlul ilm, bukan orang sembarangan, bukan orang awam, bukan, tapi ahli ilmu. Ya, ahli ilmu. Ya. Jadi sekali lagi Ma'bad al-Juhani, ya, adalah, ya, seorang yang mempopulerkan bid'ah, mencetuskan bid'ah kekufuran persoalan takdir, ya, seorang ahli ilmu. Nah, kemudian setelah kata Yahya ibn Ya'mar, ya, terkait orang yang pertama kali mencetuskan bid'ah kufur tentang takdir itu adalah Ma'bad al-Juhani, fantolaktu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, ya, maka aku pun bertolak pergi bersama dengan Humaid ibn Abdurrahman, ya, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Hajain au mu'tamirain, pada musim haji ataupun musim umroh, ya. Ini diberikan apa namanya kuning seperti ini untuk biar nggak kelewat catatan kaki, ya. Kadang kita juga sering juga ini. Kita baca sudah kita apa namanya kita berikan catatan tapi ternyata terlewat bacaannya, ya. Subhanallah. Dia harus pelan-pelan bacanya. Jadi siapa tadi Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, keduanya ini pergi ke Mekah, ya, karena mereka ini orang Basrah, ya, pergi ke Mekah untuk bersama dengan pada saat itu ketika musim haji ataupun umroh, ya. Kemudian dikatakan fakulna, maka kami katakan, kata Yahya ibn Ya'mar, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian orang, ya, ahlul bid'ah wal furqah. Jadi katanya Yahya ibn Ya'mar ini, ya, itu meminta fatwa, ya, untuk menahan diri dari vonis terhadap Ma'bad al-Juhani sampai nanti ada fatwa. Dia nggak ngerti, dia nggak baca betul, ya, orang seperti ini, ya. Dua orang ini, Yahya ibn Ya'mar dan Humaid, ya, ibn Abdurrahman al-Himyari, ini pemuka tabi'in di Basrah. Tujuan mereka itu pergi ke Mekah itu untuk melaporkan kejadian kalau ternyata ada, ya, di Basrah itu penyimpangan permasalahan takdir, ya, yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, sedangkan mereka ini ahli ilmu, ya. Jadi bukan berarti mereka itu nggak ngerti hukumnya kemudian tanya dulu kepada siapa yang akan ditanya, yaitu Abdullah ibnu Umar, ya. Jadi itu batil, ya. Iya, nggak benar. Karena dua orang ini pemuka tabi'in, nggak ngerti. Apa namanya, nggak mungkin tidak tahu terkait penyimpangan Ma'bad al-Juhani. Dan tujuan mereka itu beranjak ke Mekah untuk melaporkan kejadian tersebut, ya. Seperti itu. Untuk dilaporkan kepada Abdullah ibn Umar. Kalau di Basra ada orang-orang yang menyimpang, orang-orang kufur. Seperti itu. Ya. Maka kami tanyakanlah, kata Yahya ibn Ya'mar, jika kami ini berjumpa dengan salah seorang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami akan bertanya, maksudnya melaporkan, ya, melaporkannya amma yaqulu haula'i fil qadar, terkait apa yang diyakini, ya, oleh orang-orang menyimpang itu di dalam permasalahan takdir, seperti itu, ya. Maka fawafaqona, ya, Abdullah ibn Umar dakhil masjid. Kemudian berjumpalah dengan Abdullah ibn Umar saat beliau hendak masuk ke dalam masjid. Ya. Faktanafathu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an yasarihi. Ya. Maka
kami bersegera menjumpai daripada Abdullah bin Umar. Ya, salah seorang di antara kami berada di kanannya beliau dan salah seorang di antara kami lainnya ya berada di sebelah kirinya daripada Abdullah bin Umar. Ya, artinya didekati seperti itu ya oleh keduanya Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Fazanantu anna sahibi sikalul kalami ilayya. Ya, kemudian kata Yahya ibn Ya'mar sampai aku mengira kalau ya kawannya ini yaitu Humaid ya Ibn Abdurrahman Al-Himyari ini akan mewakilkan urusan ini, pertanyaan itu atau laporan itu kepada dirinya. Jadi Yahya bin Ya'mar saja yang berbicara dengan Abdullah bin Umar sehingga nanti akan fokus ceritanya. Ya, nggak rancu seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian disampaikan laporan tersebut kepada Abdullah bin Umar. Fakultu lahu, maka aku laporkan kepada Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdurrahman, kata Yahya ibn Ya'mar, kunyah daripada Abdullah bin Umar. Ya, kunyahnya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Wahai Abdullah bin Umar, kata Yahya ibn Ya'mar, innahu dhahara kibalana unasun yaqra'una al-Qur'an yatafaqqaruna al-ilma yaz'umuna anna la qadara wa anna al-amra unufun. Ya, yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Ya. Sungguh ya telah terjadi di tengah-tengah kami ada segolongan masyarakat ya yang menyimpang, mereka itu ngebaca Al-Qur'an ya, kemudian yatafakkarunal ilm ya, di riwayat lain ini ada banyak periwayatan. Ada yang disebutkan dengan ya yatafakkarunal ilm sebagaimana di riwayat yang ini, ada juga yang menyebutkan yatakaffaruna. Ya, yatakaffaruna. Kemudian di dalam Asy-Syariah secara khusus Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali dia menyebutkan di dalam kitabnya, ya alhamdulillah kita punya kitabnya, kurang lebih 3 jilid. Di situ disebutkan juga tafaqqahu fid din. Ya, dengan makna lain. Ini berbeda bahasa tapi satu makna kan seperti itu, ya. Jadi nggak perlu bingung. Kok ini bahasanya beda? Ya, itu maknanya sama, ya. Nggak mempengaruhi. Ya. Bahkan di riwayat yang lain yattabi'unal ilm. Ya, dengan kata ittaba'a yattabi'u. Ya. Intinya sama, ya. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, ya, rajin belajar, menuntut ilmu, bermajelis. Ya. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang menyimpang ini mereka itu membaca Quran, ya, rajin baca Quran siang malam, menghafalkan Quran, ya, menuntut ilmu, belajar ilmu, hadir di majelis ilmu. Subhanallah. Tapi apa? Yaz'umuna an la qadara wa annal amra unufun. Ya, mereka berkeyakinan ya bahwasanya tidak ada takdir. Subhanallah. Dan perkara itu adalah perkara yang baru. Sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang baru. Apa maksudnya? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala gak memiliki ilmu terkait sesuatu yang akan terjadi sampai benar-benar terjadi. Jadi mereka benar-benar memutlakan, gak ada takdir. Ya, gak ada takdir. Ya, semua perbuatan hamba apa yang terjadi itu adalah ya murni perbuatan hamba itu sendiri, ciptaannya hamba. Ya, jadi Allah nggak ada sangkut pautnya. Allah nggak mengerti, Allah nggak tahu, ya perkara-perkara yang akan terjadi, dan ketika terjadi Allah nggak apa namanya, nggak diikut sertakan, nggak memiliki andil seperti itu. Subhanallah. Padahal segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah, dan Allah Maha mengetahui baik itu akan terjadi ataupun belum terjadi, ya sesudah ataupun belum terjadi. Ya. Karena orang-orang Qadariyah, barakallahu fikum, tujuan mereka adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya perbuatan, ketetapan, takdir yang terjadi di antara hamba-hambanya itu bukan hanya persoalan baik saja, ya, tapi ada yang namanya apa? Keburukan, kefasikan, perkara-perkara fusuk, ya, kefajiran, nifak, ya, kemaksiatan, bahkan kekufuran. Nah, ini Qadariyah nggak mau, ya.
untuk seakan-akan mengesankan bahwa Allah itu menciptakan dan menghendaki keburukan seperti itu. Makanya mereka menafikan itu semua. Ya, kalau begitu nggak ada takdir sekalian. Ya. Tujuannya apa? Tanzih, mensucikan ya. Nah, antum perhatikan al-Asy'ariyah. Tujuan mereka apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Ya, kalau yang namanya Allah sebagai zat ya dengan memiliki eksistensi daripada sifat-sifat ketuhanan itu serupa dengan makhluk, kalau begitu bukan Tuhan namanya, ya. Kalau begitu makhluk juga, nggak ada bedanya. Nah, jadi al-Asy'ariyah itu tujuannya baik, sama seperti Qadariyah, tanzih, mensucikan. Tapi apa? Kufur, ya. Bahkan lebih parah dari Qadariyah, ya, bukan cuma satu dua, ya, di dalam persoalan iman, di dalam persoalan asma wa sifat, ya, di dalam persoalan la ilaha illallah, semuanya. Orang Qadariyah ini cuma satu saja persoalannya, ya. Allah apa? Nggak memiliki sifat apa? Kudroh, nggak memiliki sifat ilm di dalam takdir, ya. Cuma satu saja persoalannya. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi sebagaimana yang diceritakan oleh Yahya ibn Ya'mar, mereka itu masya Allah baca Quran, ngafalkan Quran, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ya. Tapi ada satu penyimpangan, gimana hukumnya? Hah? Oh, jangan dikafirkan kalau begitu ya. Iya, jangan dikafirkan. Apalagi Ma'bad al-Juhani, ahlul ilm. Oh, kalau begitu ijtihad dapat satu pahala, ya, dapat satu pahala. Iya, jangan dikafirkan, jangan. Iya. Nah, itu pendapatnya siapa? Jahmiyah, Zanadiqah. Ya. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu enggak. Ya, ketika disampaikan demikian, apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan fa idza laqitumuhum, ya, apabila kalian menjumpai mereka, fakhbaruhum, sampaikan kepada mereka itu. Kata Abdullah bin Umar, anni minhum, ya, bari wa annahum minni bura. Ya, sampaikan kepada mereka kalau Abdullah ibnu Umar ya bariun, gak beragama dengan agamanya mereka, wa annahu minni buraun, dan mereka juga gak beragama dengan agamanya Abdullah bin Umar, berlepas diri. Subhanallah, ya. Wah, Abdullah bin Umar kalau begitu kharij ya. Iya, cuma satu persoalan gitu aja sampai demikian halnya kan gitu ya. Terus mau dikemanakan itu amalan solehnya, baca Quran, menuntut ilmu, ya. Orang sekarang hari ini apa? Mau dikemanakan itu jihadnya, semiliar orang katanya. Semiliar orang itu mau dikafirkan katanya. Ya, antum itu khawarij katanya. Subhanallah. Nggak ada urusan, ya. Nggak ada urusan. Ini pentingnya antum baca kitab para salaf, ya, memegangi akidahnya mereka. Iya, subhanallah. Kata Abdullah ibnu Umar seperti itu. Ya, fa idlakitumuhum fa akhbaruhum anni minhum bari'un wa annahum minni bura'. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, dan demi zat ya yang Abdullah ibnu Umar itu bersumpah dengannya, maksudnya sumpah demi Allah, kata Abdullah ibnu Umar, lau kana li ahdihim, ya, seandainya salah seorang di antara mereka mal'ul ard zahaban fa anfaqahu fi sabilillah. Subhanallah. Antum perhatikan ini ya. Antum perhatikan baik-baik. Kalau saja seandainya salah seorang di antara mereka itu ahlu syirik wal kufur itu, ya, ahlul bid'ah wal furqah itu, ya, orang-orang yang ingkar kufur kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, memenuhi bumi dengan apa? Infak sebanyak apa? Sebanyak emas, dahaban. Fa anfaqahu, kemudian diinfakkan emas itu yang memenuhi bumi fi sabilillah. Syuf ya ikhwah, barakallahu fikum. Ya, antum perhatikan. Ya, fisabilillah, antum perhatikan. Fisabilillah, ya, di jalannya Allah. Ma qabilallahu azza wa jalla minhu hatta yu'minu bil qadar. Gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman kepada Allah. Wah, kalau begitu Abdullah bin Umar pengkapling sorga. Ya. Khawarij ini nih, khawarij ini, ya. Takfiri ini, ya. Tahu dari mana Abdullah bin Umar amalan soleh itu nggak diterima kan? Iya. Sampai-sampai infaknya memenuhi bumi, ya, dengan emas lagi. Antum infaknya dengan apa antum? Hah? 1000 2000 kan? Iya.
Ini infaknya dengan emas memenuhi bumi. Fisabilillah, kata Abdullah bin Umar. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman dengan apa? Takdir. Subhanallah. Wah, Abdullah bin Umar kalau begitu apa? Pengkapling surga kalau begitu ya. Merasa benar sendiri. Iya. Abdullah bin Umar, antum tahu Abdullah bin Umar, anaknya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, keras sekali beliau ya. Ya, keras, syadid. Iya, syadid. Ya, keras sekali subhanallah. Nah, itu orang ya, orang-orang ahlul bid'ah di zaman kita, subhanallah, wallahu musta'an wa tuklan, hadahullahu lil Islam was sunnah. Mereka itu masya Allah ya, jihad ya, membela Filistin katanya. Kaum muslimin di sana digenosida, antum nggak ada apa namanya ya, nggak ada perduliannya sama sekali kan gitu. Sibuk mengkafir-kafirkan orang ya, bukannya bersatu kan gitu. Ya, berjihad fisabilillah katanya. Jihad fisabilillah walaupun apa? Walaupun ketimpangan dengan berbagai macam kekufuran ya, belepotan dengan kesyirikan akbar ya, mau itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Kuburiyah ya, HTI, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, apalagi ya, ya, Jamaah Tabligh, ya, Hizbut Tahrir, semua kelompok Ikhwanul Muflisin, ah, jihad fisabilillah. Iya, antum subhanallah malah mengkafir-kafirkan, gembosi jihad, ya, menggembosi jihad kan gitu subhanallah. Enggak manfaat semuanya, ya. Apa yang mereka kerjakan enggak manfaat. Ma qabilallahu azza wa jalla min haula'il ya, min haula'i zanadiqah hatta yu'minu billahi azza wa jalla jami'ah. Enggak manfaat semuanya, ya. Jadi jangan kepedean seperti itu. Dikasih tahu ya, diberikan asar para salaf untuk beriman, memperbaiki akidah sebelum yang lain-lainnya. Ya, mereka nggak peduli, maunya mereka ya ibadah kan gitu. Ya, padahal jihad itu ibadah ya. Jihad itu ibadah. Nggak mungkin ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Ya, datang dari seorang muslim. Ya, kalau musyrik kufur nggak mungkin. Walaupun cita-citanya menegakkan syariat, ya, mendirikan khilafah, ya, subhanallah. Gak manfaat itu semua. Yang ditanya oleh Allah ibadah, bukan tentang khilafahnya, ya. La ilaha illallah. Yang ditanya oleh Allah adalah ibadah, tauhidnya antum, ya. Apalagi di zaman kekufuran seperti sekarang ini ya. Zaman fitnah, zaman riddah, zaman fahisyah mubayyinah, ya. Ini orang keluar lagi sibuk berjihad, perang. Ya, tujuannya apa? Ya membela inilah, membela itulah, ya. Di zaman gak karuan seperti sekarang ini bukannya apa? Para wasiat para ulama kita untuk apa? Luzumul buyut, uzlah dan semisalnya untuk menghindari fitnah di akhir zaman. Ya, itu berbuat makar mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedoknya aja jihad, ya. Memperalat jihad, memperalat akhlak, adab dan semisalnya, subhanallah. Ya. Jadi ini kenapa Al-Imam Al-Ajuri membawakan sebelum masuk ke dalam hadis yang akan kita bacakan ini riwayat terkait Ma'bad Al-Juhani. Kenapa? Karena ini penting sekali, ya, penting sekali seperti itu. Berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan, ya. Jadi ini adalah akidah ahlu sunnah. Ikhwah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bahwa kapan saja seseorang ataupun suatu kelompok ataupun ya, mereka seakan-akan menolong agama ini, ya, seakan-akan menolong as-sunnah, menolong at-tauhid, membacakan kitab-kitab tauhid, mengajarkan kitab-kitab tauhid, atau bahkan membacakan asar para salaf, tapi mereka memiliki satu saja penyimpangan, ya, di dalam asas fundamen seorang muslim itu beragama. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Mereka bukan Islam, ya, mereka bukan muslim. Ya. Jadi ini hadis ini ya, itu bukan cuma sekedar antum hafalkan, antum baca atau antum menjadi mustami saat ini mendengarkan, bukan. Tapi antum praktikan realitanya di masa antum sekarang ini, ya. Betapa Al-Imam Al-Ajuri ini membawakan riwayat sebelum masuk ke dalam hadis ini. Ya.
riwayat Yahya ibn Ya'mar ketika terkait persoalan qadar. Ya, subhanallah. Di satu saja walaupun mereka itu seakan berkesesuaian bahkan membela as-sunnah, nggak manfaat apa yang mereka usahakan. Mereka kufar zanadikoh, ya, nggak usah baper gitu ya. Iya. Keras sekali Abdullah bin Umar. Jadi bentuk penjagaan, ya, penjagaan agama, ya, bentuk penjagaan agama, ya. Baik, kemudian summa qol, kemudian dikatakan di sini, hadatsani Umar bin Khattab. Kita masuk ke dalam hadisnya. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qol, beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syi'r, ya, la yura alaihi atharus safar, wala ya'rifuhu ahadun wala ya'rifu ahadun minna hatta jalasa ila nabiyillahi alaihi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi summa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam wa mal Islam, ya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum jazakumullahu khair, tatkala kami tengah bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kenikmatan para sahabat, ya. Mereka hadir hidup dengan Nabi SAW, bermajelis, ya, belajar ilmu langsung kepada Nabi SAW. Ini adalah kenikmatan para sahabat, ya. Dan mereka beriman. Itu yang dimaksud dengan para sahabat, ya. Bukan cuma sekedar hidup, tapi beriman, ya, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab, ya. Hadir di tengah-tengah kami seseorang yang dia itu apa? Memakai pakaian yang sangat putih. Ya, pakaian yang bersih, sangat putih, ya. Syadidu sawadus sya'r. Rambutnya begitu sangat hitam, ya. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak pada orang ini seakan-akan dia adalah seorang yang habis melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, yang sangat melelahkan, ya. Karena tampilannya begitu luar biasa pada saat itu, ya. Hadir di majelis dengan Nabi SAW, ya, muncul di tengah-tengah para sahabat, datang entah dari mana, dengan pakaian yang istimewa, yang sangat terbaik, yang bagus, yang putih, rambutnya hitam, ya. Tidak nampak kelelahan, tidak nampak bekas tanda seseorang habis melakukan perjalanan, ya. Dan wala ya'rifu adun minna, salah seorang di antara kami ini nggak ada yang kenal dengan orang ini, dengan lelaki tersebut. Ini mengherankan para sahabat, siapa ini? Ya. Kemudian hatta jalasa ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai lelaki tersebut duduk, ya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dekatnya fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya. Lututnya itu nempel dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan saking dekatnya orang ini duduk, ya. Udah tidak ada lagi batas gitu kan, dekat sekali dengan Nabi SAW. Siapa ini kan gitu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, bahkan, ya, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, dipanggil namanya, wahai Muhammad, ya, akhbirni anil Islam wa mal Islam, ya, beritahukan kepada saya apa itu agama Islam, ya, apa itu agama Islam. Subhanallah. Maka Nabi SAW dia menjawab, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, engkau itu bersaksi bahwa tidak ada ilah, ya, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan engkau juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila, ya. Kemudian setelah Anda itu bersyahadat, mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi Anda untuk mengerjakan sholat sehari 5 waktu, ya.
Kemudian setelahnya menunaikan apa? Mengeluarkan zakat. Zakat yang di sini maksud adalah zakat mal ya, zakat harta. Nah, kemudian Anda juga wajib untuk senantiasa berpuasa di setiap bulan bulan Ramadan, puasa wajib. Nah, kemudian setelahnya Anda berhaji ke Baitul Haram apabila Anda mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya, apabila seseorang itu dia apa? Mampu untuk berhaji, melakukan perjalanan ke sana. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan Islam secara global, ya, secara global. Maka berkata orang tersebut, lelaki tadi, sodakta, ya, Anda benar wahai Muhammad, subhanallah. Maka Umar bin Khattab, beliau heran, ya, fa'ajabna annahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kami ini terheran-heran gimana bisa ya orang yang nggak dikenal ini datang terus nanya tentang ilmu kepada sumbernya ilmu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya, ini heran sekali kami. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, ya. Beritahukan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi SAW dia menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, Anda itu mesti wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum bayangkan ya, ikhwah, bagaimana seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan apa yang telah Allah kabarkan tentang dirinya, ya, Allah beritahukan dengan ilmunya kepada ya hamba-hambanya, dan sebagaimana yang telah Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita semua. Ya, contoh sederhana, ketika Allah menjelaskan, mengkhabarkan tentang nama-nama dan sifatnya, tentang nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ula, yang dengannya seorang hamba itu bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanjatkan doa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah, yang husna, sifat-sifatnya yang ula, ya. Tiba-tiba ada orang itu ya ngakunya beriman, tapi ketika dikhabarkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ditakwil, dia kufur. Ya. Oh, Allah itu bukan begini maknanya. Ya. Allah punya sifat aliyat, Allah punya sifat istiwa, ya, istiwa alal ars. Oh, Allah enggak istiwa di atas arsy. Ya. Allah punya sifat ghadab, Allah punya sifat rahmah, ya. Oh, bukan begitu maksudnya. Itu bukan beriman namanya kepada Allah, kufur. Ya. Jadi antum harus tahu. Jadi pembahasan hadis yang kelima ini bukan sesederhana antum menghafal ya, kemudian antum cuma sekedar baca ya, atau anak-anak kecil itu sudah pada hafal, bukan. Tapi antum perhatikan isi makna daripada hadis ini, ya. Jadi Asy'ariyah itu bukan orang yang beriman, orang ateis mereka, ya. Enggak beriman kepada Allah, mereka beribadah kepada berhala, ya. Bahkan mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jangan dilihat saumnya, zakatnya, hajinya, puasanya, jihadnya, bukan. Bagaimana seseorang itu beriman dengan iman yang benar, yang difahami yang dimaksud oleh Nabi SAW dan difahami oleh para sahabat dan para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Iya. Jadi bukan cuma sekadar antuk minabillah, engkau beriman kepada Ataib, kalau gitu Allah la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Enggak, bukan itu maksudnya la ilaha illallah. Beriman kepada Allah, ya. Ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ada asma'nya, ada sifatnya. Kesemua itu antum harus pahami betul-betul. Satu saja antum iman misalnya kepada rububiyah, antum yakin Allah yang menciptakan, mentakdirkan, memberikan rizki, ya. Antum tahu Allah itu adalah Tuhan. Tapi ketika Allah kabarkan antum ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasnya, turun ila sama'id dunya, ya. Turun ke langit dunia di sepertiga malam, di mana orang-orang beriman itu berdoa, ya, memanjatkan doa, beribadah kepada Allah. Dia kufur dia terhadap hal ini. Kufur dia, bukan orang beriman. Ya, bagaimana bisa?
nggak manfaat dia iman kepada rububiyah tapi dia kufur kepada asma sifat, ya. Atau dia iman kepada rububiyah, dia yakin betul bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tapi di suatu waktu, ya, dia berdoa kepada selain Allah. Dia meminta kepada Hussein, kepada malaikat, kepada Badawi, ya, kepada mayit. Bagaimana? Ya, mereka bukan orang beriman, bukan orang Islam. Ya, jadi antum harus tahu bagaimana timbangan di sisi ahlu sunnah terkait persoalan iman. Ya, seperti itu. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya apa itu iman, ya, oleh lelaki tadi. Antu minabillahi wa malaikati, engkau beriman kepada malaikat-malaikat yang Allah, ya, makhluk-makhluknya Allah dari kalangan malaikat seluruhnya. Ya, di antaranya apa? Jibril alaihissalam. Malaikatnya Allah Subhanahu banyak sekali. Ya, banyak sekali malaikatnya Allah. Dan engkau juga beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, wa kutubihi, dari seluruh kitab-kitabnya, ya, yang kita tahu apa, Zabur, Taurat, ya, apa namanya, Injil, ya, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Musa. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Kita iman, ya, bahwa ada kitab-kitab lainnya yang diberikan kepada, ya, para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rusulihi, dan para setiap rasul-rasulnya, ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan kami telah utus tiap-tiap apa namanya, seorang rasul di tiap-tiap umat, ya, untuk mendakwahkan beribadah kepada Allah dan kufur kepada taghut, ya. Jadi Allah telah mengutus para rasulnya di muka bumi ini, ya. Ya. Dan juga seseorang itu beriman wal yaumil akhir, kepada apa? Hari akhir, ya, hari hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, ya, hari akhirat, neraka, surga, ya, alam kubur. Dan ini masih banyak orang-orang yang nggak beriman dengan hal tersebut. Bahkan kalaupun beriman, mereka salah di dalam memahaminya, ya, keliru di dalam memahaminya. Ini tugas kita untuk mengajarkan kepada mereka, ya, untuk memberikan hidayah kepada mereka berupa bayan dan juga irsyad, ya. Adapun hidayah, taufik dan amal itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, untuk memberikan hidayah kepada lainnya berupa bayan dan irsyad, ya. Bimbingan, arahan, ya, penjelasan dengan dalil, ya. Untuk mendakwahkan kepada lainnya, ya. Ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama apa? Untuk mendakwahkan agama ini kepada lainnya. Ya. Adapun soal mereka itu terima atau nggak terima itu bukan urusan kita, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana ketika itu ciri karakteristik orang beriman. Bagaimana antum baca di dalam sirahnya Ibnu Ishaq, bagaimana keislamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq datang mencari Rasulullah SAW. Di mana ini Muhammad ini? Ya, soalnya tengah rame berita viral, ya, yang terhembus oleh masyarakat Quraisy. Ah, kalau begitu saya tanya langsung kepada orangnya, ya. Apa benar Anda ini, ya, memboikot sembahan-sembahan kami, ya, menggoblok-gobloki akal-akal kami ini yang jahil karena beribadah kepada selain Allah, jahil, ya. Bahkan sampai apa? Mengkafir-kafirkan kami. Nabi SAW menjawab, "Na'am." Ya. Abu Bakar pulang itu tidak mengiyakan, tidak pula menyanggah. Lalu dia menjadi seorang yang beriman, musaddiq, musaddiqun. Maka mendapat gelar as-siddiq, ya. Itu kalau orang beriman seperti itu mudah, ya, karena memang tujuannya untuk beriman, ya. Apalagi dia bertanya apa? Berat ini. Bener nggak nih ente ini mengkafir-kafirkan? Kalau kita pasti marah-marah kan? Iya. Kalau Abu Bakar tidak, justru dia beriman dengan hal tersebut karena dia yakin betul, ya. Ada hari ini orang menjual agama demi tujuannya nggak lain nggak bukan, katanya demi dakwah katanya, ya, agar dakwah itu diterima, agar dakwah itu sampai, subhanallah, agar orang lain itu mendapat apa namanya, ya,
bisa menerima dakwah dan semisalnya, subhanallah. Ya. Nah, itu bukan dakwahnya Nabi SAW, bukan. Ya, bukan Nabi SAW. Dakwahnya syaitan, ya, dakwahnya syaitan. Bawa-bawa dalil tentang ya jangan buat orang lari dan semisalnya. Kemudian wal qadri khairihi wa syarrihi, ya. Seseorang itu wajib untuk beriman kepada takdir baik dan buruknya, ya. Apakah itu takdir baik, apakah itu takdir buruk, wajib dia beriman. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi qadariyah itu barakallahu fikum, memang banyak pemikiran qadariyah, tapi asalnya mereka itu menafikan takdir secara mutlak. Kemudian datang orang-orang setelahnya, ya, di antaranya mereka mempercayai bahwasanya Allah mentakdirkan sesuatu, tapi tetap hamba yang menciptakan perbuatan tersebut, ya, dan terus banyak sekali, ya. Ini tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam persoalan qadariyah ataupun jabriyah, ya, karena ini permasalahan yang detail sekali, kecuali pakarnya seperti itu, ya. Iya. Kemudian orang tersebut setelah bertanya mengatakan kembali, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad, ya. Maka kata Umar bin Khattab, fa'ajabna annahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya. Kami begitu heran, dia yang nanya, dia pula yang membenarkan, subhanallah. Maka kemudian orang tersebut nanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, ya. Beritahukan kepada saya apa itu ihsan. Ya. Maka Nabi SAW dia mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah secara langsung. Dan kalaupun engkau tidak bisa untuk melihat Allah secara langsung di dalam setiap ibadah, amal saleh, perbuatan hamba itu, maka pasti Allah itu melihat hambanya, enggak mungkin enggak. Ya, fa innallaha yarak. Maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka orang tersebut mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbir apa namanya? Qala fa akhbirni anis saah. Kata lelaki tersebut bertanya lagi, maka beritahukan kepada saya, ya, kapankah tiba waktunya hari kiamat. Maka Nabi SAW berkata, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, tidaklah yang bertanya itu mesti dia lebih mengerti daripada yang ditanya. Ya, maka qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, falabustu salasan summa qala li Rasulullah SAW, ya Umar hal tadri man nisa'il. Ya, Umar ini heran sampai 3 hari lamanya, ya, nggak habis pikir gitu kan, ini orang dari mana datang, nggak ada tampak bekas safar, kemudian para sahabat itu nggak kenal dengan orang tersebut, ya, duduk begitu dekat dengan Nabi SAW, kemudian nanya tentang ilmu yang berkaitan dengan usul agama, asas fundamen di dalam beragama. Ini orang siapa? Sudah gitu dia yang nanya, dia juga yang membenarkan, ya. Jadi Umar ini sampai 3 hari nih kebingungan, masih mikirin siapa orang itu, ya. Iya. Maka Nabi SAW berkata kepada kepada Umar, karena melihat Umar ini kayak orang bingung seperti itu, ya, setelah kejadian itu. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Umar, wahai Umar, hal tadri manis sa'il, apakah Anda itu tahu siapa yang bertanya pada waktu itu, tempo lalu, ya, di majelis. Apakah Anda tahu siapa yang bertanya? Maka kata Umar, fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini bentuk ketawaduan serta adab, ya. Ada orang itu ketika ditanya justru malah jawab panjang lebar. Iya. Padahal tujuannya untuk bertanya itu untuk mengajar, bukan nggak tahu, ya. Untuk diajarkan setelahnya. Jadi ketika ada teks-teks di dalam berbicara itu, ya, di dalam ilmu bahasa itu nggak selalu yang namanya nanya itu nggak tahu, tapi justru di balik pertanyaan itu nanti akan ada pengajaran, ya. Nah, itu yang nggak dicermati, ya. Ada orang misalnya mualimnya, ustadznya nanya, ya, kemudian dijawab panjang lebar. Ya, itu sering sekali dulu waktu belajar juga sering gitu, punya teman kayak gitu, ya, punya kawan itu seperti itu, sok tahu, ya. Jadi kata Umar, Allahu Rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya yang tahu, saya nggak tahu ya Rasulullah.
Maka baru di sini Nabi SAW memberikan pengajaran, ya, dan juga penjelasan. Fa innahu Jibril alaihi salam, karena sesungguhnya yang bertanya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum amrodinakum, ya, amrodinikum, ya. Dia itu datang untuk memberikan pengajaran terkait agama kalian, ya, urusan agama kalian. Baik. Baik, kemudian kita masuk ke dalam syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibn Husain Abu Bakar al-Ajuri al-Hambali rahimahullahu ta'ala, i'lam, kata beliau, ya, ketahuilah rahimanallahu wa iyyak, semoga Allah merahmati kita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad u'allimuka, ya, bahwasanya Nabi SAW telah memberi pengajaran kepada Anda fi hadal hadis, di dalam hadis tersebut, bahwasanya anna Jibril alaihi salam, bahwasanya Jibril itu innama sa'ala Nabi sallallahu innama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabihi innama arada an yu'allimahum amra dinihim. Ya. Hanyalah malaikat Jibril itu hadir di tengah-tengah para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, itu bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Maka kata al-Imam al-Ajuri, fa bagi lil muslimina an ya'lamuhu, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk, ya, mereka itu mengilmui pelajaran daripada hadis ini, ya, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya. Wa amma qauluhu wa su'aluhu 'anil Islam, adapun pertanyaan malaikat Jibril terkait Islam, ya, pertanyaannya terkait Islam, faqad bayyana lak fi hadis alladhi qablahu, ya, maka ini sudah dijelaskan di hadis sebelumnya. Kemudian berikutnya wa ammal iman, adapun persoalan pertanyaan terkait iman, fawajibun ala kulli muslimin an yu'mina billahi azza wajalla. Untuk setiap kaum muslimin itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala secara benar, secara menyeluruh, secara komprehensif, ya. Enggak boleh setengah-setengah, ya. Kemudian di sisi lain terdapat penyimpangan, semisal asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Di ilmunya Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah jika kita apa? Tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah kewajiban untuk mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bi jami'i malaikatihi wa bi jami'i kutubihi allati anzalaha ala rusulihi, dan juga beriman kepada setiap malaikat-malaikatnya, kepada seluruh kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada para rasulnya, wa bi jami' anbiya'ihi, dan kepada seluruh nabi-nabinya, ya. Kemudian wabil maut, beriman dengan kematian, ya, wal ba'as, dan juga hari kebangkitan, min ba'dil maut, dari setelah kematian, ya, beriman dengan adanya hari akhir, bahwasanya manusia itu akan dimatikan, kemudian akan dibangkitkan kembali seluruhnya dari mereka, ya, baru setelahnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan dari setiap amal perbuatannya di dunia. Wabil jannah wan nar, beriman tentang surga dan neraka, ya, bahwasanya keduanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kekal, tidak akan fana selama-lamanya, ya. Siapa yang masuk dalam surga maka akan kekal, khalidina fiha la yamut, ya, tidak akan mati, di dalamnya kekal, ya. Dan siapa yang masuk ke dalam neraka, ya, dari kalangan orang-orang kafir, munafik, ya, maka mereka ada apa? Mukhaliduna finnar, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Wa bima ja'at bihil asar fi ahadits ukhra, ya, dan dari apa yang telah datang riwayat para asar salaf, ya, terhadap hadis-hadis lainnya, kita beriman. Jangan kita takwil itu asar para salaf, ini kan lemah, ini kan dhaif, ini kan begini, komentar sana komentar sini, ya, membangkang, ya. Intinya apa? Ya, menolak asar, ya, ibtalul asar, menolak asar, tidak menerima asar, ya, mengesankan buruk para ulama yang meriwayatkan asar itu, ya, dengan mengatakan begini begitu dan seterusnya. Subhanallah. Kita beriman dengan asar yang menjelaskan tentang hadis-hadis lainnya, ya.
Contohnya apa? An yu'mina bis-sirat, seorang itu dia beriman tentang siratnya Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Dan juga al-mizan, timbangan amal di hari akhirat kelak, ya. Wabil haud, beriman tentang telaganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wasyafa'ah, beriman tentang syafaat, ya. Dan Anda harus tahu betul apa itu syafaat, bagaimana seorang muslim mengimani syafaat, ya. Berbeda syafaatnya orang Islam dengan orang musyrik, ya. Jangan disamakan. Antum harus tahu, ya. Iya. Wa bi adabil qabr, iman kepada adab alam kubur, ya. Orang itu banyak sekali yang menolak tentang apa? Adanya azab di alam kubur. Subhanallah. Kemarin kita belum lama ya, kita membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam kubur. Kalau tidak salah di dalam Sunan Abi Daud ya. Alhamdulillah kita telah selesai. Bantahan kepada azirun. Iya. Wa biqaumin ya yakhrujuna minan nar fayadkhuluna al-jannata ya wa bisaah. Dan juga kita beriman tentang adanya orang-orang yang akan dikeluarkan nanti dari api neraka. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Siapa mereka? Ahli tauhid wa sunnah, muwahhidun, ya. Wa asbahin li hadza mimma yu'min bihi ahlul haqqi min ahli ilmi. Ya, min ahli ilm. Ya. Dan dari hal yang serupa seperti ini terkait persoalan iman, ya, Islam, ya, yang tidak kita dapati kecuali dengan belajar, ya. Dan pelajaran kita alhamdulillah kita baca langsung kepada kita para salaf. Kita nggak butuh, ya, apa namanya, penjelasan-penjelasan mutaakhirin, kitab-kitab mutaakhirin, ringkasan mutaakhirin, enggak, ya, illa man rahimallah. Ya, kita baca langsung kepada para salaf. Dan alhamdulillah di antaranya yang ya mengajarkan kitab-kitab para salaf antum harus tahu, ya. Wallahu alam, ya, ana ketahui seperti itu, ya. Rasail Mufidah, kemudian channel daripada penuntut ilmu Al-Asari, ya, milik Al-Ustadz Abu Hilyah, ya, afallahu anhu. Beliau mengajarkan apa kitab-kitab para salaf alhamdulillah, ya. Nikmat yang paling besar. Jadi kita beriman dengan hal-hal seperti itu ya. Wa asbahin lihaja, dan yang semisal seperti itu dari apa yang diimani oleh orang-orang beriman, ya, dari kalangan ahlul haq, dari kalangan orang-orang yang berilmu min ahlil ilm. Jadi dengan ilmu ya, bukan dengan kebodohan, bukan dengan istihsan, prasangka baik, bukan, tapi dengan ilmu, ya, ilmu wal yakin. Ya. Wa yajhadu biha ya ahlul ahwa'i wal bid'ah wad dullal mimman hadarnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadarnahumus sahabah wattabi'una lahum bi ihsan, ya, wa ulama'ul muslimin wa yu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Dan juga apa namanya, barakallahu fikum, dan ya dari orang-orang yang mereka itu ingkar dengan hal-hal tadi, perkara-perkara keimanan ya, baik secara satu-satu ataupun menyeluruh sama saja, ya, itu enggak manfaat, ya. Dia beriman kepada keseluruhannya tapi dia kufur kepada satu perkara, itu kufur, ya, itu kufur, ya, sebagaimana yang diingkari oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah wad dulal, ya, orang-orang sesat, orang-orang kufur, ya. Dari mereka itu adalah orang-orang yang telah apa? Mimman hajarnahumun Nabi SAW wa hajarnahu sahabah wattabi'una lahum bi ihsan. Yang telah dihati-hatikan oleh Nabi SAW, ya, dihati-hatikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan juga para tabi'in, ya, yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan. Bukan cuma ngaku-ngaku ya, tapi bi ihsan, dengan baik, dengan totalitas, ya, dengan perrealisasian seperti itu. Dan juga dari kalangan ulamanya kaum muslimin, ya, wa yu'min bil qadari khairi wa syarri, dan beriman dengan takdir baik, takdir buruk, ya. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan, ya. Allah menciptakan keburukan enggak? Kita beriman bahwasanya Allah mentakdirkan, tapi yang terjadi tentang keburukan itu sebabnya kita, ya. Dan enggak mungkin Allah menciptakan keburukan. Itu kufur. Kufur, ya. Jadi Allah menciptakan keburukan, dan keburukan itu dikerjakan oleh hamba, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti Allah ridho kepada kekufuran.
atau kefasikan atau maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Ini detail sekali, dakik sekali, dalam sekali ya. Tidak bisa dimasuki kecuali pakarnya. Tapi ini sebagai apa namanya, pelajaran untuk kita ya, untuk beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadari khairi wa syarrihi, dan berlepas diri. Ya, ini takfir lagi nih. Ya. Oh, kalau begitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri begitu mengajarkan takfir kalau begitu ya. Iya. Disebut lagi nih, dan berlepas diri, mengkafirkan serta putus hubungan dari orang-orang yang gak mau untuk beriman kepada takdir baik dan buruk. Seperti apa? Kama tabarra'a Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu minhu. Ya, sebagaimana takfirnya Ibnu Umar kepada Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya. Ya. Jadi kullu hadhihi al-aqaid allati dzakaraha al-musannifu ha huna qad aqada laha abwaban katsirah ya fi syariah. Jadi persoalan-persoalan ini lebih dalam lagi ada di dalam kitabnya beliau. Itu kitab Asy-Syariah yang menghimpun akidahnya Ahlus Sunnah, ya, akidahnya umat Islam. Ya. Bahkan disebutkan juga dalil-dalilnya ya, secara ringkas. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan rizki kepada kita untuk senantiasa istiqomah membacakan kitab-kitab para ulama ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita membaca kitab Asy-Syariah milik Al-Imam Al-Ajuri ya, rahimahullahu taala. Baik. Jadi itu. Kemudian wa qauluhu wa akhbarani anil ihsan. Kemudian syarah daripada Al-Imam Al-Ajuri terkait ihsan ya. Kata Nabi SAW tadi kan, anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, seorang hamba mesti wajib untuk dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia menyaksikan Allah di hadapannya. Faham sampai di sini maksudnya? Jadi kalau seorang hamba itu yakin betul seakan-akan Allah itu berada di hadapannya ketika dia beribadah, beramal soleh, mengerjakan seluruh daripada kehidupannya, itu menjadikan dirinya ikhlas ya, dan sebagainya. Ya. Maka kalaupun tidak bisa demikian, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalaupun tidak bisa demikian seorang hamba menyaksikan Allah di hadapan dirinya, ya, maka sudah pasti Allah itu melihat dirinya, menyaksikan dirinya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat syarah daripada Al-Imam Al-Juri, fa'lam kata beliau, ketahuilah annahu man abadallahu azza wajalla. Man abadallaha azza wajalla. Ya, maka sesungguhnya siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faya'lamu anna Allah azza wajal muttalli'un ala amalihi. Ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui atas setiap amal perbuatan hamba-hambanya. Ya. Ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu. Allah itu tahu ya sendirinya seorang hamba ya, kemudian dalam kondisi dia bersama dengan lainnya ya, dari kondisi batinnya, zahirnya, lahiriahnya, Allah itu tahu apa yang disembunyikan oleh hamba, apa yang ditampakkan oleh seorang hamba ya, Allah itu tahu. Wa ya'lamu ma tukhfiya min amalika wa ma tubdiyahu ya, Allah itu mengetahui betul apa yang disembunyikan dari amalnya dan juga apa yang dinampakkan oleh amalan seorang hamba itu. Wa maturidu madza wa maturidu bi amalika, dan Allah itu tahu apa yang dimaksudkan daripada amalan tersebut, ditujukan kemana, diperuntukkan untuk apa, Allah itu tahu. Ya, Allahu turidu au ghairuhu. Ya. Dan Allah menyebutkan di dalam dan Al-Imam Al-Ajuri membawakan hadis apa namanya? Ayat-ayat Al-Qur'an ya, dalil dari Al-Qur'an. Allah mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa dalam surat Thaha, kemudian Allah mengatakan juga wa ya'lamu ya kha'inatil a'yun wa ma tukhfiyas sudur dalam surat Ghafir, ya'lamu ma antum alaihi dalam surat An-Nur, fahdharuhu, maka berhati-hatilah kata Imam Al-Ajuri. Maka faman ra'a, apa ra'a? Siapa saja yang benar-benar memperhatikan, merenungi, memikirkan dengan akalnya itu, ya, hada biqalbihi wa bi'amalihi, ya,
seluruh perkara yang telah disebutkan tadi dari hadis-hadis Nabi SAW tadi dengan hatinya dan juga amalnya, ya, atau dengan ilmunya, ya, biqalbihi wa biilmihi khasya minallahi azza wajalla, ya, wa khafahu abadahu kama amarahu. Mesti dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kama amarahu, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Fa in kunta an hadhil mura'ah fi ghaflatin fa innahu yarak. Maka kapan saja Anda itu, ya, apa? Dari penjagaan ini, lalai dari penjagaan ini, maksudnya dari apa yang telah disebutkan tadi, maka sesungguhnya Allah melihat Anda, menyaksikan Anda dari setiap tempat, fi kulli makan, di setiap tempat, fi kulli awqat, dari setiap waktu yang ada, ya, Allah itu tahu, ya. Summa ilaihi marji'uka fayunabbi'uka bima kuntu ta'malu. Ya, subhanallah. Maka kemudian Anda itu akan dikembalikan kepada Allah dan akan diberitahukan kepada Anda dari setiap apa saja yang telah Anda perbuat. Allah musta'an. Subhanallah, ya. Ini perhatian penting untuk kita merenungi hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita, ya, mendengarkan penjelasannya para ulama kita, para ulama Rabbani, ya. Apalagi mereka itu tidak terkeluar daripada persoalan akidah ketika menyampaikan atau menjelaskan, itu pasti berkaitan dengan akidah, ya. Masya Allah. Fahdar ghaflah fi ibadatika iyyahu, maka berhati-hatilah dari segala bentuk kelalaian, ya, di dalam ibadah Anda darinya, ya. Wa'buduhu, ya, wa'buduhu kama amaraka la kama turid. Beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, bukan sebagaimana yang Anda inginkan, ya. Ibadah itu melakukan ketaatan, kebaikan, ya, dari seluruh amal ibadah, amal soleh itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan, bukan sebagaimana yang kita akal-akali. Oh, kalau gini baik, ya, kalau gini bagus, seperti itu. Enggak, ya. Jadi seluruhnya berdasarkan syariat, ya, dari apa yang telah Allah firmankan, daripada yang Nabi SAW telah sabdakan, dari yang para sahabat telah katakan, ya, dari asar yang telah datang dari para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, itu, ya, itu sumber hukum orang-orang Islam, ya. Adapun orang bukan Islam nggak tahu dari mana, ya, walaupun mereka ngakunya ngambil dari Al-Quran Sunnah gitu kan, ya, nggak ngerti dari mana itu, ya. Kemudian wasta'in bihi, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah satu-satunya. Wa'tasim bihi, dan berpegang teguhlah dengan agamanya. Fa innahu la yaqta'u, ya, min laja ilaihi wa qad domina liman tasama bihi an yahdiyahu ila siratim mustaqimun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepadanya. Dan Allah telah, apa namanya, wa qad domina liman tasama bihi, telah menjaga orang-orang yang, ya, berpegang teguh dengan agamanya, bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya an yahdiyahu ila siratim mustaqim. Ini nikmat yang paling besar, ya, ikhwah. Allah berikan kepada kita apa? Nikmat hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, antum buka surat An-Nahl itu. Coba sebentar. Di dalam surat An-Nahl ayat 120, ya. Subhanallah. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi SAW itu diperintahkan untuk ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
Jadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu merupakan hidayah, taufik dan amal kepada jalan yang lurus, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Itu yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, "Syakiran li'an umihi." Ya, ijtanabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, mana Quran. Kemudian kata Allah, "Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Ya, sebagai seorang imam panutan dalam kebaikan. Ya, orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki penyimpangan, kufuran, kesyirikan, ya. Seorang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ahli tauhid, ya, dan tidak apa, walam yakun minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang musyrik, ya. Wa syakira li an umih, ya, dan beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan termasuk orang-orang minasyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah memilihnya untuk mengemban risalah, yaitu yang dikenal sebagai milah Ibrahim, ya. Allah tunjukkan kepadanya ke jalan yang lurus. Ijtanabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah berikan jalan yang lurus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu al-Islam, ya, al-Islam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu perbendaharaan dunia, ya, berupa kenikmatan yang baik, yaitu iman dan Islam. Subhanallah. Dan kami jadikan dia termasuk orang-orang yang soleh, ya, sudah dipastikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan, ya. Subhanallah. Kemudian perintah kepada Nabi SAW, summa auhayna ilaik, yaitu kepada Nabi SAW kitabnya, ya, anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk senantiasa mengikuti, ya, agama Ibrahim yang hanif, wa makana minal musyrikin, dan dia termasuk bukan orang-orang musyrik. Ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh, ya, bahwasanya ini adalah nikmat yang paling besar yang seorang muslim wajib untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjaga, mengusahakan, ya, rajin dan giat untuk apa? Mempelajari tauhid. Ya. Masalah afiyah. Baik, selesai sudah hadis yang kelima kita bacakan. Insyaallah hadis yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Ilahuna wallahu musta'an wa yatuqlan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.